Yudisium ke-15 Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang tahun akademik 2022-2023 tanggal 12 November tahun 2022 segera dimulai. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacurani Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Salom Bengkayang, Ketua dan Pengurus Harian Yayasan Salom Bengkayang, Direktur dan para pembantu direktur, Ketua Program Studi Manajemen Perusahaan, Kepala BAK beserta tenaga kependidikan, dosen Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang, serta seluruh calon wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
Shalom. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil kata Nuno, Bajuramin kata juga, Basengat Kajibata. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Salom Bengkayang, Ketua dan Pengurus Harian Yayasan Salom Bengkayang, Direktur dan para pembantu Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang, Ketua Program Studi, Kepala BAAK beserta tenaga kependidikan, para dosen Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang, dan seluruh peserta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang pada hari ini, Sabtu tanggal 12 November 2022, dapat menyelenggarakan upacara yudisium dan wisuda ahli media manajemen Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang yang ke-15. Bapak Ibu hadirin dan wisudawan-wisudawati sekalian, perkenankanlah melalui kesempatan ini kami selaku panitia menyampaikan laporan pelaksanaan yudisium ke-15 dan wisuda ke-14 Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan wisuda ke-14 Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang bertujuan selain melantik mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, juga bertujuan sebagai upaya refleksi diri yang berkaitan dengan 4 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi akademik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi nilai, serta kompetensi sikap dalam menghadapi perubahan global. Yang kedua, dasar penyelenggaraan yudisium ke-15 dan wisuda ke-14 tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat keputusan Direktur nomor 151 garing SK strip dir garing admin BS strip BS garing 11 garing 2022 tertanggal 29 November 2022 tentang yudisium ke-15 lulusan program studi manajemen perusahaan Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Yang kedua, surat keputusan Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang nomor 144 garing SK strip dir garing admin strip BS garing 11 saya ulangi garing 8 garing 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang panitia yudisium ke-15 dan wisuda ke-14 Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang tahun akademik 2022-2023. Yang berikutnya peserta. Jumlah wisudawan pada tahun ini adalah 52 orang dengan jumlah total panitia sebanyak 76 orang. Jumlah undangan acara wisuda sebanyak 89. Untuk wisudawan terbaik, lulusan terbaik pertama dengan IPK 3,85. Untuk lulusan terbaik kedua dengan IPK 3,80 dan lulusan terbaik ketiga dengan IPK 3,78. Untuk rata-rata indeks prestasi kumulatif adalah 3,51 dengan IPK tertinggi 3,85 dan IPK terendah 2,80. Kami menyadari bahwa acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha dari semua pihak. Oleh karena itu, izinkanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini
untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Tri Purwani SE, MPD, selaku Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang, pengurus Yayasan Salom Bengkayang yang telah mendampingi dan mendukung penuh terlaksananya acara ini, serta Badan Eksekutif Mahasiswa Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang. Wisudawan dan wisudawati, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku panitia penyelenggara untuk memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Karena kita menyadari manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan dari kami selaku panitia. Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan ini ada kata-kata yang kurang berkenan dan hal-hal yang terlewatkan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bajiradi Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Shalom. Keputusan Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang nomor 151 garis miring SK Stripdir garis miring Akmen BS garis miring 11 garis miring 2022 tentang Yudisium ke-15 lulusan program Diploma 3 jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Perusahaan Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang semester genap tahun akademik 2022-2023. Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang menimbang 1. Bahwa dalam melaksanakan program pendidikan telah dihasilkan lulusan dari jenjang Diploma 3 pada program studi Manajemen Perusahaan Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang. 2. Bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademis dinyatakan lulus sebagai ahli media manajemen harus melalui yudisium. 3. Bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya. Memperhatikan hasil studi mahasiswa pada program studi Manajemen Perusahaan Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang. Memutuskan, menetapkan pertama, nama-nama mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademis dan dinyatakan lulus sebagai ahli media manajemen pada program studi Manajemen Perusahaan Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang semester ganjil tahun akademik 2022-2023 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 12 November 2022, Direktur Tri Purwani, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan, ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang nomor 151 garis miring SKDIR garis miring Akmen BS garis miring 11 garis miring 2022 tanggal 12 November 2022 perihal
Yudisium ke-15 lulusan program Diploma 3, jurusan Manajemen, Program Studi Manajemen Perusahaan, Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang, semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Daftar nama lulusan. 1. Neni Kennedy, Ahli Media Manajemen. Nomor pokok mahasiswa 19M1439. Tempat tanggal lahir Temu 28 Juni 1973. IPK 3,85. Predikat dengan pujian. 2. Erla Kasia, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1422. Tempat tanggal lahir Kei Betung 28 Maret 1996. IPK 3,63. Predikat dengan pujian. 3. Emilia Kova, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1421. Tempat tanggal lahir Sebalos 23 November 1999. IPK 3,78. Predikat dengan pujian. 4. Irfan Firmansyah, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1430. Tempat tanggal lahir Bengkayang 9 Februari 2000. IPK 3,58. Predikat dengan pujian. 5. Yongki Setiawan, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1457. Tempat tanggal lahir Tapang 20 Januari 1999. IPK 3,65. Predikat dengan pujian. 6. Janvi Nina Utin, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1402. Tempat tanggal lahir Singkawang 9 Januari 2002. IPK 3,80. Predikat dengan pujian. 7. Petronella, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1444. Tempat tanggal lahir Berinang Mayun 2 Januari 1998. IPK 3,55. Predikat dengan pujian. 8. Kristina Nula, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1433. Tempat tanggal lahir Takalong 23 Mei 2000. IPK 3,73. Predikat dengan pujian. 9. Aprilia Listiayani, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1416. Tempat tanggal lahir Singkawang 5 April 2000. IPK 3,50. Predikat dengan pujian. 10. Hilaria Sri Rahayu, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1429. Tempat tanggal lahir Pangkalan Bun 14 Maret 1999. IPK 3,65. Predikat dengan pujian. 11. Fransisilianus, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1425. Tempat tanggal lahir Serukam 17 Juli 1996. IPK 3,75. Predikat dengan pujian. 12. Novita Lini, Ahli Media Manajemen. NPM 19M1441. Tempat tanggal lahir Bana 8 Oktober 1997. IPK
3,53 predikat dengan pujian. 13. Ella, ahli media manajemen, NPM 19M1420. Tempat tanggal lahir Selabi 11 Juni 1999. IPK 3,50. Predikat dengan pujian. 14. Mega, ahli media manajemen, NPM 19M1432. Tempat tanggal lahir Sagatani 3 April 2000. IPK 3,38. Predikat sangat memuaskan. 19. Jumita Sari, ahli media manajemen, NPM 19M1403. Tempat tanggal lahir Pejampi 5 April 1999. IPK 3,73. Predikat dengan pujian. 16. Asmawet Ferdi, ahli media manajemen, NPM 19M1398. Tempat tanggal lahir Piju 20 Juli 2000. IPK 3,63. Predikat dengan pujian. 17. Juni, ahli media manajemen, NPM 19M1431. Tempat tanggal lahir Lulang 1 Mei 1994. IPK 3,55. Predikat dengan pujian. 18. Grace Tan Aileen, ahli media manajemen, NPM 19M1426. Tempat tanggal lahir Bengkayang 19 Januari 2002. IPK 3,65. Predikat dengan pujian. 19. Putri Resta Untari, ahli media manajemen, NPM 19M1447. Tempat tanggal lahir Pemangkat 21 Oktober 2000. IPK 3,50. Predikat dengan pujian. 20. Oflianti, ahli media manajemen, NPM 19M1443. Tempat tanggal lahir Bengkayang 12 Oktober 2000. IPK 3,63. Predikat dengan pujian. 21. Pelagia Maura, ahli media manajemen, NPM 19M1407. Tempat tanggal lahir Singkut Ladangan 26 Januari 2002. IPK 3,68. Predikat dengan pujian. 22. Nina Fatmayanti, ahli media manajemen, NPM 19M1440. Tempat tanggal lahir Serukam 29 Februari 2000. IPK 3,75. Predikat dengan pujian. 23. Francisca Anissa, ahli media manajemen, NPM 19M1446. Tempat tanggal lahir Tanggung 12 Desember 1998. IPK 3,60. Predikat dengan pujian. 24. Anton, ahli media manajemen, NPM 19M1414. Tempat tanggal lahir Bujak 4 Juli 1999. IPK 3,35. Predikat sangat memuaskan. 25. Siswanto, ahli media manajemen, NPM 19M1453. Tempat tanggal lahir Kembawang Balik
3 November 2000. IPK 3,30. Predikat sangat memuaskan. 26. Andi Kalalo, ahli media manajemen, NPM 19M1397. Tempat tanggal lahir Semalang 9 September 1999. IPK 3,68. Predikat dengan ujian. 27. Oloan Jordison Aritonang, ahli media manajemen, NPM 19M1442. Tempat tanggal lahir Bengkayang 23 Januari 1998. IPK 3,38. Predikat sangat memuaskan. 28. Agustina Pelagia Taribu, ahli media manajemen, NPM 19M1411. Tempat tanggal lahir Bansal Ansang 29 Agustus 2001. IPK 3,63. Predikat dengan ujian. 29. Leni Handayani, ahli media manajemen, NPM 19M1405. Tempat tanggal lahir Tampel Lampang 1 November 1998. IPK 3,68. Predikat dengan ujian. 30. Yuliana Luni, ahli media manajemen, NPM 19M1458. Tempat tanggal lahir Selayang 7 Agustus 1995. IPK 3,53. Predikat dengan ujian. 31. Rio Rian, ahli media manajemen, NPM 19M1450. Tempat tanggal lahir Satak 13 Januari 1999. IPK 3,40. Predikat sangat memuaskan. 32. Edi Junaidi, ahli media manajemen, NPM 19M1400. Tempat tanggal lahir Lulang 3 April 1996. IPK 3,43. Predikat sangat memuaskan. 33. Weni Bantasia, ahli media manajemen, NPM 19M1454. Tempat tanggal lahir Melayang 10 Mei 2001. IPK 3,63. Predikat dengan ujian. 34. Matius Joni, ahli media manajemen, NPM 19M1435. Tempat tanggal lahir Riau 7 Juni 1995. IPK 3,65. Predikat dengan ujian. 35. Alam Bertus, ahli media manajemen, NPM 19M1412. Tempat tanggal lahir Molo 5 Agustus 1981. IPK 3,70. Predikat dengan ujian. 36. Mary, ahli media manajemen, NPM 19M1430. Tempat tanggal lahir Segiro 28 November 1995. IPK 3,40. Predikat sangat memuaskan. 37. Esti Fania, ahli media manajemen, NPM 19M1399. Tempat tanggal lahir Riau 20 Februari 2002. IPK 3,53. Predikat dengan ujian. 38. Nika Angela, ahli media manajemen, NPM 17M1267. Tempat tanggal lahir Belati 3 April 1996.
IPK 2,80. Predikat memuaskan. 39. Lilis Suryanita, ahli media manajemen. NPM 19M1434. Tempat tanggal lahir Serumbi 30 April 1992. IPK 3,43. Predikat sangat memuaskan. 40. Mulyadi, ahli media manajemen. NPM 19M1438. Tempat tanggal lahir Sejagat 12 April 1995. IPK 3,63. Predikat dengan ujian. 41. Heri, ahli media manajemen. NPM 19M1427. Tempat tanggal lahir Elok Asap 3 Januari 1999. IPK 3,25. Predikat sangat memuaskan. 42. Tica, ahli media manajemen. NPM 19M1445. Tempat tanggal lahir Batu Ajung 1 Januari 1997. IPK 3,53. Predikat dengan ujian. 43. Farida, ahli media manajemen. NPM 19M1423. Tempat tanggal lahir Selabi 2 Juni 1995. IPK 3,00. Predikat memuaskan. 44. Reni Sultika, ahli media manajemen. NPM 19M1449. Tempat tanggal lahir Biu Pake 16 Desember 1998. IPK 3,45. Predikat sangat memuaskan. 45. Fitri Junia Mayuni, ahli media manajemen. NPM 18M1381. Tempat tanggal lahir Pejambi 8 Februari 1997. IPK 3,45. Predikat sangat memuaskan. 46. Dewi, ahli media manajemen. NPM 19M1462P. Tempat tanggal lahir Sebetu Menyala 28 November 1998. IPK 3,35. Predikat sangat memuaskan. 47. Ligita Lindu, ahli media manajemen. NPM 18M1358. Tempat tanggal lahir Bana 8 Oktober 1997. IPK 3,20. Predikat sangat memuaskan. 48. Alinda, ahli media manajemen. NPM 18M1371. Tempat tanggal lahir Saka 2 19 Desember 1999. IPK 3,38. Predikat sangat memuaskan. 49. Wido Jeremia Salopo, ahli media manajemen. NPM 19M1461P. Tempat tanggal lahir Bengkulu Utara 21 Maret 1998. IPK 3,30. Predikat sangat memuaskan. 50. Ferdinand Adven Mamuraja, ahli media manajemen. NPM 18M1348. Tempat tanggal lahir Bengkayang 27 November 1994. IPK 3,30. Predikat sangat memuaskan. 51. Victorius Daniel, ahli media manajemen. NPM 19M1408. Tempat tanggal lahir Wajib 23 Mei 1998. IPK 3,15.
Predikat sangat memuaskan. 52. Enda Soraya Koni, Ahli Media Manajemen, NPM 17M1260. Tempat tanggal lahir, Sanggauledo, 17 Juli 1999. IPK 3,35. Predikat dengan ujian. Bengkayang, 12 November 2022, Direktur Tri Purwani, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan, ditandatangani. Kesan dan pesan perwakilan wisudawan wisudawati oleh Saudari Putri Riasta Utari, Ahli Media Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya wa ala mursalin wa ali sahbihi ajmain amma. Yang saya hormati Ketua Pembina Shalom Bengkayang beserta jajarannya, Direktur Akademi Manajemen Bumi Balo Bengkayang beserta jajarannya, 3. Pengelola beserta jajarannya, 4. Dosen beserta jajarannya, 5. Tenaga kependidikan beserta jajarannya, 6. Kelima tenaga kependidikan beserta jajarannya, 6. Alumni Akmen BSD Bapak Anselianus Sang Ahli Media, 7. Ketua Panitia Yudisium ke-15 dan wisuda ke-14 beserta jajarannya. Dan terakhir, seluruh rekan-rekan yang telah di Yudisium. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi pada acara Yudisium ke-14. Saya mengucapkan terima kasih dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di depan hadirin sekalian. Pada kesempatan berbahagia ini, berkenanlah saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Hadirin pada para tamu undangan dan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Setelah beberapa waktu, kami mahasiswa-mahasiswi berjuang menyelesaikan tugas akhir. Saat ini adalah pembuktian kami bahwa kami semua telah menyelesaikan kewajiban kami dengan baik. Sehingga saat ini kami telah ditetapkan bukan lagi sebagai mahasiswa dan mahasiswi, melainkan sebagai wisudawan dan wisudawati. Banyak sekali hal yang kami dapatkan selama menempuh perkuliahan di Akademi Manajemen Bumi Balo Bengkayang, mulai dari ilmu baru, lingkungan baru dan teman-teman baru, dan berbagai macam karakter serta dosen dengan beragam ilmu yang luar biasa. Di sini pula kami belajar tentang arti sebuah perjuangan, pantang menyerah dan pengorbanan serta komitmen. Keberhasilan kami juga tak lepas dari doa dan dukungan dan motivasi berbagai macam pihak, terutama orang tua, sahabat, serta para dosen yang telah baik hati membantu dan menyalurkan ilmunya kepada kami. Semua itu yang membuat perjalanan kuliah kami begitu berwarna juga bermakna. Namun, kelulusan ini bukanlah titik akhir dari perjuangan dan kerja keras, melainkan baru permulaan bagi kita untuk membentuk dan menyongsong kehidupan di masa depan. Inilah
saat bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa alma mater kita dengan menunjukkan bahwa lulusan Akademi Manajemen Uni Sebalu Bengkayang merupakan orang-orang yang tangguh, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan dimanapun kita berada. Hadirin para tamu undangan dan wisudawan-wisudawati yang saya hormati, dalam kesempatan baik ini kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen serta dosen pembimbing karena telah berupaya membantu dan mendidik kami serta memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga sehingga bisa menjadi instansi yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf yang telah membantu segala keperluan akademik maupun administratif kami selama menempuh pendidikan kurang lebih 3 tahun ini. Kami sadar kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Kami hanya berdoa kepada Allah untuk membalas semua kebaikan yang telah kami dapatkan. Tak lupa izinkan kami memohon maaf atas segala kesalahan baik selama kami menimba ilmu maupun sehingga detik-detik terakhir kami menjadi mahasiswa. Kami mohon doa restu agar semua yang kami dapat bermanfaat dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Ada kata-kata mutiara dari saya untuk teman-teman. Sukses adalah sebuah perjuangan dan kuliah adalah sebuah tahapan dalam perjalanan kesuksesan. Tidak ada keberhasilan yang mudah, tapi tidak juga ada kerja keras yang sia-sia. Sekarang saatnya langkah di dunia nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan terucap dan terima kasih perhatiannya. Saya Putri Resta Lentari, perwakilan dari teman-teman angkatan 2019. Pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Direktur Akademi Manajemen Uni Sebalu Bengkayang oleh Ibu Tri Purwani, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katarino, Bacuramin Kasarga, Basengat Kak Jubat. Oke, baik, yang saya hormati pada kesempatan yudisium ke-15 Akademi Manajemen Uni Sebalu Bengkayang pada hari ini yang berkenan hadir Ketua Dewan Pembina Yayasan Shalom Bengkayang beserta jajarannya, seluruh pengelola, para pudir 1 dan pudir 2, pudir 3, terima kasih hadirannya. Ibu Kaprodi yang sangat cantik sekali pada hari ini, Allah dong. Kemudian Ibu Kepala BAAK yang hari ini juga tidak kalah cantiknya. Allah dong buat Ibu Kepala BAAK. Seluruh dosen ya, dan seluruh calon wisudawan wisudawati. Saya hari ini sangat berterima kasih juga kepada Bapak Martono yang pada hari ini, Bapak Martono, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang pada hari ini menyempatkan diri ya. Beliau adalah salah satu dosen kita yang sebenarnya ditanya-tanya juga dirindukan oleh para mahasiswa. Izin Pak berdiri dulu Pak, kebetulan ada panitia. Beliau bukan hanya sekedar dosen, namun beliau adalah direktur periode ketiga dan keempat, jadi 2 periode ya. Aplaus buat beliau. Dan sekarang akan beres mencatat juga
dosennya MBS ini juga menjabat menjadi ketua CU Pancur Kasih, saya nggak tahu. CU Pancur Kasih tahu semua ya? Ya. Saya sangat terima kasih Bapak. Saya tahu Bapak tentunya ada agenda keluar negeri sebenarnya ya. Tapi hari ini disempatkan dan saya berharap hari Senin Bapak juga bisa ada. Karena bangku sana sudah disediakan panitia Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya kasihi Ketua Panitia Ibu Medli Patricia yang juga tidak kalah cantiknya tadi tampil di depan. Oplos buat beliau sekali lagi. Beserta seluruh panitia yang bekerja keras selama kurang lebih dari bulan September sudah terbentuk dan masih deg-degan, dan puji Tuhan hari ini kita sudah bisa merayakan atau melaksanakan upacara yudisium ke-15 Perguruan Tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang. Yang saya banggakan seluruh calon wisudawan-wisudawati juga yang hari ini saya lihat tampil cantik-cantik ya. Terima kasih hadirannya. Semoga hari ini sehat. Yang cowok-cowok nggak terima ya. Dan ganteng-ganteng. Ya. Nah, adil ini, adil kata Ino tadi kan. Ya. Baik, saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana hari ini kita bersama-sama ya bisa hadir dalam acara yudisium ke-15 ya, Perguruan Tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang pada tahun akademik 2022-2023. Pada hari ini kita memang sengaja mengambil momen pada hari Sabtu untuk yudisium pada tanggal 12 November tahun 2022. Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga apabila kegiatan yudisium ini berjalan dengan lancar, ini sudah di yudisium tadi ya, sudah dibacakan SK, jadi sudah sah menyandang gelar ahli media. Seperti itu. Jadi saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga juga nanti bisa mendukung proses berjalannya wisuda ke-14 pada hari Senin ya, tanggal 14 November tahun 2022. Tanpa kehadiran kita pada hari ini, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan bisa menyelenggarakan kegiatan yudisium ini. Terlebih kalau yang di yudisium tidak hadir. Saya mau absen sedikit nih, sepertinya izin di sambutan saya. Coba lihat, ada nggak rekan-rekannya, mana tahu udah lupa gara-gara COVID ya. Ada nggak rekan-rekannya yang nggak hadir nih? Hadir semua? Hadir semua? Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, kita bisa hadir semua dan sehat semua. Perlu untuk kita sadari bahwa Perguruan Tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang dapat menyelenggarakan yudisium ini atas dukungan dan kerja keras kita semua. Jadi tidak hanya satu orang saja atau satu bagian saja yang bekerja, tidak. Namun semua, ya seluruh sivitas. Dan juga tentunya melalui proses yang sangat panjang ya, dan tidak mudah. Nah, mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru. Kalau nggak jadi mahasiswa baru nggak bisa dong jadi mahasiswa. Ya nggak bisa dong dinyatakan lulus. Gitu juga ya, nggak bisa memperoleh nilai. Jadi mulai dari penerimaan mahasiswa baru di mana panitia penerimaan mahasiswa baru melakukan rekrutmen. Kemudian rekan-rekan sah dinyatakan sebagai mahasiswa perguruan tinggi ya, mahasiswa perguruan tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang. Kemudian setelah menjadi mahasiswa, kita melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, itu proses juga. Ya. Apa isi Tridharma Perguruan Tinggi? Jangan sampai jadi alumni lalu nggak bisa Tridharma Perguruan Tinggi. Saya minta yang sudah diyudisiumkan. Ayo, satu. Tridharma Perguruan Tinggi, satu. Pendidikan dan
pengajaran. Itu masih bimbingan. 2, penelitian dan pengembangan. 3, pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 itu kan sudah dilewati, ya. Bahkan di akhir penelitiannya sudah diujikan, direvisi, kemudian ada dinyatakan lulus. Tidak hanya itu, pengelola juga punya proses yang harus dilalui, ya. Sehingga proses akademik bisa berjalan dengan baik. Ya, pengelola, dosen, teknik juga bekerja di sini, memfasilitasi, dosen mendidik, ya, mendampingi penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, setelah ketiga itu bisa dilewati, timbul nilai, ya kan? Hasil dari rekan-rekan. Tidak hanya itu juga, ada proses juga dari yayasan. Jangan kira yayasan nggak ada di kantor, di kampus. Yayasan nggak ada kampus, ya. Yayasan punya kantor sendiri, ya. Jadi yayasan juga punya proses. Prosesnya di mana? Memfasilitasi, ya. Lembaga perguruan tinggi akademik manajemen munisipal Bengkayang sehingga mendukung kelancaran para pengelola dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, ya. Sehingga juga pengelola dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bisa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Cukup sampai di situ? Tidak. Ada lagi prosesnya, yaitu proses yang harus dilakukan oleh pihak LLDT. Di sini proses berupa dukungan dari pihak LLDT kepada kita, lembaga perguruan tinggi. LLDT wilayah 11 Kalimantan. Kita di wilayah mana? Wilayah 11. Jangan bilang di wilayah 7, ya. Kita berada di wilayah 11 Kalimantan. Yang sampai nggak tahu di Sudawan. Nah, perannya di mana? Memberi bimbingan, ya, arahan, rekomendasi. Contoh 1, rekomendasi yudisium. Itu difasilitasi, dibantu oleh pihak LLDT. Dalam melancarkan, ya, segala apa yang harus perguruan tinggi kita penuhi, sehingga perguruan tinggi kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal dan sesuai dengan aturan juga. Selain daripada itu, proses yang dihadapi oleh orang tua, ya, buat yang masih punya orang tua bersyukur, ya, Tuhan. Semoga nanti sudah bisa didampingi, walaupun sudah punya istri, sudah punya suami. Jangan lupa bahwa berkat rekan-rekan juga berasal dari orang tua, ya. Suami, mungkin yang sudah punya suami, yang masih jomblo, ya udah nanti setelah dicari, ya. Yang punya suami, tentu mereka mendukung. Mereka ngomel-ngomel karena kalian kuliahnya tugasnya nggak dikerjain, kan? Nah, itu dukungan juga. Istri, aduh, demi bayar uang kuliah, uang dapur dikurangi. Yang udah punya istri, tapi, ya, yang masih jomblo tadi bilang itu nggak ngomong jomblo. Kemudian keluarga, tentunya semua punya keluarga. Keluarga ini mungkin yang punya adik, kakak, abang. Keluarga itu juga sama berperan. Mungkin sahabat-sahabat juga mendukung dalam hal ini. Tadi saya mendengarkan kesan dan pesan dari wisudawan kita, ya. Kalau wisudawan kita, ya, besok tanggal 14, ya, baru wisuda, ya. Tapi sudah berhak lah punya gelar ahli media manajemen. Sehingga mereka di dalam hal ini untuk keluarga, orang tua, istri, suami, mereka ini selalu berupaya mendukung rekan-rekan, ya, untuk memenuhi kebutuhan selama rekan-rekan calon wisudawan-wisudawati berstudi di perguruan tinggi. Tentunya sudah dirasakan, itu sudah dilewati, ya. Sekarang tinggal balas lagi. Berarti rekan-rekan wisudawan-wisudawati lepas ini harus, yang belum memiliki pekerjaan harus cari pekerjaan, yang tidak memiliki pekerjaan menciptakan pekerjaan. Seperti itu, ya, untuk membalas apa yang sudah pernah diperjuangkan. Melalui proses tersebut, maka pada hari ini kita dapat masuk ke dalam tahapan yudisium.
Perlu untuk kita ketahui bahwa yudisium adalah salah satu pertanda bahwa mahasiswa telah lulus menjadi seorang sarjana di perguruan tinggi. Dengan demikian, maka pada hari ini rekan-rekan calon wisudawan-wisudawati telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang dan berhak menyandang gelar ahli media manajemen. Aplaus bersama. Dasar dari kegiatan yudisium kita ini ada. Ya, dasarnya apa, Bu? Hari ini saya sampaikan. Ya. Dasarnya yang pertama, surat nomor 076 garis miring Amen Strip BS garis miring Romawi 9 garis miring 2022 tanggal 14 September 2022. Maka saya akan berpikir ini kayaknya udah jodoh. Kita wisuda nanti tanggal 14 November. Surat saya pengajuan verifikasi yudisium itu tanggal 14 Septembernya. Perihal pengantar verifikasi yudisium mahasiswa Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang. Selanjutnya, surat nomor 1277 garis miring LL 11 garis miring T garis miring 2022. Ini tanggal 26 Oktober tahun 2022. Perihal verifikasi yudisium yang diterbitkan oleh Kepala LLDT Wilayah 11 Dr. DRS Muhammad Akbar MSI dan diterima oleh Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang. Ini sesuai dengan nama saya kayaknya tanggalnya. Jodoh dari Tuhan ini. Tanggal 3 November sesuai dengan nama ya, 3 November tahun 2022. Jadi setelah dapat surat ini, panitia langsung kerja keras. Ya. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, maka mahasiswa perguruan tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang yang layak untuk diyudisiumkan yaitu berjumlah 52 orang calon peserta yudisium yang tadi sudah kita yudisiumkan ya. Yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDT di LLDT Wilayah 11 Kalimantan dan 52 orang mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat sebagai lulusan diploma 3. Aplaus. Ya, rekan-rekan. Sudah diploma 3, kejar karir, mau lanjut studi, dilanjutkan. Jangan merasa cukup. Harus selalu merasa kurang ilmu. Ya, kita selama masih bernapas harus terus belajar. Jangan pernah puas dengan ahli media ini. Saya berharap mungkin nanti ke depan ada dokter-dokter dari alumni perguruan tinggi yang datang nanti ke perguruan tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang yang juga sama seperti kami bersedia mengabdikan diri. Menyandang gelar ahli media manajemen ya kalau diploma 3. Nah, pada perguruan tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang yang telah terakreditasi ya, peringkat akreditasi perguruan tinggi baik serta program studi manajemen perusahaan yang telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi dengan peringkat C. Aplaus bagi kita, semoga terus berusaha dan berjuang. Tidak cukup sampai di sini, kita masih prak terus. Selaku dosen pengelola yayasan juga, kami juga sangat tentunya berharap yang baik. Saya yakin juga yayasan juga berharap yang baik kepada seluruh mahasiswi, bahkan yang saat ini diyudisiumkan ya. Kami dosen, pengelola, pendik dalam hal ini bangga ya atas prestasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kaprodi ya. Prestasinya teman-teman secara akademik seperti itu ya, telah diraih oleh 52 orang mahasiswa kami ya, yang pada hari ini telah diyudisiumkan. Untuk itu kami mengucapkan selamat dan sukses kepada ke-25 orang mahasiswa yang telah diyudisiumkan pada hari ini dan tanggal 14 November tahun 2022 akan diwisudahi. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf. Ya, selaku manusia biasa, bila kadang-kadang
tujuannya untuk baik, tapi ya karena sedikit ada tensi ya, sensi jadinya sedikit harus ngegas. Ya, itu tujuannya juga sebenarnya tidak ada yang lain. Apa kami rekan-rekan bisa menjadi insani yang baik seperti yang disampaikan oleh rekan tadi yang mewakili para calon wisudawan-wisudawati tadi. Jadi untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama kami melayani rekan-rekan selama berstudi di perguruan tinggi Akademi Manajemen Bisnis Balobakayang. Tentunya selaku pengelola dan dosen teknik kami juga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dapat memberi yang terbaik dan pelayanan yang terbaik untuk rekan-rekan selama berstudi. Jadi mohon dimaafkan ya. Pada kesempatan hari ini pula kami menitipkan salam. Jadi ada salam dari kami ya kepada orang tua, suami, kalau punya suami, istri yang punya istri, keluarga, ya, keluarga besar rekan-rekan, para calon wisudawan-wisudawati ya. Besar harapan kami pada hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 kita bisa dapat bersama-sama menikmati berkat daripada Tuhan yang Maha Esa ya, yaitu wisuda ke-14 Akademi Manajemen Bisnis Balobakayang dengan penuh sukacita. Jadi jaga kesehatannya, silahkan disampaikan salam ini kepada keluarga. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izinkan saya tutup sambutan saya dengan sebuah pantun. Saya tidak kata-kata mutiara. Pantun ini saya buat 1 jam dan menghabiskan 2 gelas kopi. Hanya mendapatkan 4 baris kali ini. Jadi orang seni memang tidak mudah. Perlu belajar. Ikan emas dalam telaga. Asik. Ikan duyung dalam perahu. Manusia emas memakai toga. Tambahkan ilmu itu baik. Ini ciptaan saya sendiri ya. Baik, akhir kata dari saya, selamat pagi ya, Adil Katalino, Bajuramin, Kasarga, Basengat, Gaju Batam. Kata sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Salom Bengkayang oleh Bapak Billy Kurniawan, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan. Mula yang saya hormati para dosen, yang saya hormati tenaga pendidikan, yang saya hormati ketua panitia beserta seluruh jajarannya, yang saya banggakan mahasiswi mahasiswa yang pada hari ini sudah di yudisium dan berhak menyandang gelar ahli media manajemen. Yang saya hormati para tamu undangan dan yang lainnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di acara yudisium ke-15 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengingatkan beberapa hari yang lalu kita memperingati hari apa? Hari Pahlawan. Masih ingat apa tema nasional? Lupa? Ya, kalau lupa nanti lewat bundaran lihat ya, di sebelah kanan itu ada
tema Hari Pahlawan Nasional. Pahlawanku, idola, teladanku, ya, bukan idola. Pahlawanku, teladanku. Nah, mengacu kepada tema tersebut menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Siapa teladan kita? Siapa pahlawan kita? Kalau bertanya kepada anak-anak, siapa pahlawannya? Ada yang bilang Power Rangers, ada yang bilang Iron Man, ada yang bilang Kapten Amerika, Hulk, dan sebagainya. Yang masih muda ini masih ingat nggak siapa pahlawan idolanya, kebanggaannya, teladannya? Iya, orang tua. Ya, orang tua yang sudah berjerih lelah, yang sudah bersemangat, bekerja keras, berkorban untuk anaknya. Nah, itu jiwa kepahlawanan. Ada dua. Yang pertama, patriotisme. Jiwa patriotisme, rela berkorban. Kalau kita belajar sejarah, bagaimana Faraon itu berkorban, membela sejengkal tanah, mengusir penjajah. Mereka rela berkorban, rela mati. Bukan hanya harta saja, tapi nyawanya. Itulah kepatriotan, patriotisme. Orang tua kita juga rela berkorban untuk kita semua. Nah, mari kita renungkan itu. Kemudian yang kedua, teladan dari pahlawan itu adalah berjiwa nasionalisme. Slogannya itu NKRI harga mati, ya. Nah, kampus kita juga berjiwa itu nasionalisme, multikultur, banyak budayanya. Hari ini yang pakai batik, tadi Bu Risma dari daerah mana ini Bu ya? Batik yang lain dari daerah yang lain, itu melambangkan bahwa kita multikultur. Kemudian latar belakang dosen-dosen kita, Pak Martoni ini berat ya. Beliau ini ketua, memang badannya berat juga. Ketua CU. Nah, siapa yang bergabung di CU inilah ketuanya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Martoni. Kemudian ada Pak Erdito. Beliau ini berkecimpung juga di Dewan Adat. Masih Pak ya? Tepuk tangan dulu untuk periode selanjutnya. Pak Erdito ini juga berat, banyak anggotanya ya. Kemudian ada Pak Atta sebagai alumni, Kades ya. Kemudian masih jomblo juga. Ya, kemudian ada anggota yayasan yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu tadi. Kemudian ada Putri ini ketua KNPI. Ya. Oh, ini Karang Taruna, maaf. Tepuk tangan dulu. Calon wisudawan juga ada yang kades. Beragam ya. Ada yang lahirnya tadi itu di Tanggung. Syukur lahirnya tidak ada yang di Korek. Ya, Korek itu di daerah Ambawang. Ya. Kalau lahirnya di Tempurung, tahu? Tempurung itu di daerah Landang ya.
Siang Tanjung masuk ke dalam. Nah, beragam. Ini ada Bang Naini, ini abang saya ya, abang kelas ya. Tepuk tangan dulu untuk Bang Naini. Beliau wisuda nanti dihadiri oleh kadesnya. Pak Asang ini kan kades Bang Naini dulu ya, terakhir ditemu. Nah, itulah kita semua mewarisi sifat-sifat nasionalisme yang selalu kita gelorakan dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, kita juga berjiwa toleransi. Semua di sini hadir, yang hadir beragam agamanya. Salam kita pun beragam. Nah, itulah kita semua patut kita banggakan, dan kampus ini mencakup itu semua, multikultur dan berjiwa toleransi. Itu pesan saya, dan selamat untuk calon wisudawan-wisudawati yang besok menulis daftar hadirnya sudah boleh ada gelar di belakangnya, ya, jangan salah lagi. Mulai besok sudah boleh, karena tadi sudah di-SK-kan. Kembalilah ke masyarakat dengan membawa paling tidak 2 keteladanan dari pahlawan itu, patriotisme dan nasionalisme. Niscaya kita akan berhasil, saudara-saudara akan berhasil dengan profesi masing-masing tentunya, dengan semangat yang terus membara. Permohon maaf kami juga sampaikan jika kampus kita tidak memiliki fasilitas yang memadai, tetapi dengan kerendahan hati kami berusaha juga untuk terus meningkatkan dengan daya upaya kami. Demikian kata sambutan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil tak kalino, kocor bin kak saroga, bahasa ingat kak jubatan. Himne Akademi Manajemen BUMI Sebalobakaya dan Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Mari kita berdoa. Izinkan saya memimpin dalam ajaran Kristen dan yang lain jenis lainnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadiran Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang rangkaian acara Yudisium yang ke-15. Hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang sangat bersejarah bagi calon wisudawan-wisudawati. Mereka sudah di Yudisium dan dinyatakan lulus Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sudah sempurna dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, di mana mereka akan terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikan setiap ilmu yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan Tuhan. Kami mohon biarlah mereka tetap menjaga nama baik dalam masa mereka Tuhan. Terima kasih, berkati masa depan mereka. Berkati para dosen yang sudah berjeri lelah dalam mendidik mereka Tuhan, sehingga bisa sampai tahap ini dan semuanya karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu dari awal mengenai keberhasilannya acara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Acara Yudisium ke-15 Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bungkayang telah selesai dan dilanjutkan dengan ucapan selamat dan foto bersama. Urutan foto bersama. Foto seluruh yayasan dengan para dosen dan tenaga kependidikan